Pernahkah kita merenung sejenak bahwa kehidupan ini seringkali terasa seperti perjalanan panjang menembus padang salju yang ganas? Ya, badai masalah silih berganti, pandangan masa depan kadang kabur, dan dinginnya tantangan sehari-hari seolah siap membekukan harapan kita. Nah, dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti itu, sebagai manusia, kita secara naluriah pasti mencari sosok pemandu. Kita butuh arah, dan kita butuh perlindungan. Hari ini, mari kita lakukan sebuah eksplorasi kebijaksanaan. Kita tidak akan mencari jawaban dari tumpukan buku teks manajemen yang rumit, melainkan kita akan meminjam kacamata alam semesta. Kita akan mengamati sebuah tatanan purba yang ternyata menyimpan hakikat kepemimpinan sejati. Mari kita mulai perenungan ini. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Di tengah badai kehidupan yang memukul keras, di manakah sebenarnya seorang pemimpin sejati itu harus berdiri? Kalau kita mengikuti ego manusiawi kita, jawabannya pasti sangat cepat. Di depan, di puncak kebanggaan, di tempat di mana sorotan cahaya paling terang berada. Kita seringkali berpikir bahwa memimpin itu artinya menonjolkan kekuatan, menembus rintangan pertama kali, dan tentu saja menerima segala pujian. Kita sudah sangat terbiasa mengaitkan kekuasaan dengan visibilitas. Tapi apakah benar harus begitu? Apakah berdiri di depan secara otomatis menjadikan seseorang sebagai pemimpin? Ataukah itu hanya sekedar ego kita yang haus akan pengakuan? Untuk menjawab teka-teki filosofis ini, alam punya jawabannya. Mari kita amati bagaimana kawanan serigala menavigasi badai salju yang mematikan. Hal ini membawa kita pada sebuah paradoks yang sangat menarik. Sesuatu yang benar-benar akan mendobrak asumsi dasar kita tentang apa artinya memimpin. Bayangkan kawanan serigala ini sedang berjalan perlahan menembus salju tebal. Mereka tidak asal jalan, mereka membentuk sebuah formasi baris berbaris yang merupakan sebuah mahakarya empati. Nah, mari kita bandingkan dengan logika modern kita. Di dunia korporat atau organisasi manusia, kita selalu mendikte bahwa yang terkuat, yang paling cepat, dan yang paling cemerlang itu harus ditaruh di depan. Tujuannya, kecepatan dan efisiensi. Kita ini terlalu terobsesi untuk cepat-cepat sampai ke garis akhir. Tapi, kebijaksanaan alam justru memberikan tamparan keras pada logika itu. Tahukah Anda, kawanan serigala justru menempatkan individu yang paling tua, yang sakit atau yang paling lemah di garis paling depan. Kenapa? Karena merekalah yang menentukan ritme kecepatan seluruh kawanan. Coba bayangkan kalau mereka ditaruh di belakang, mereka pasti akan tertinggal dan mati kedinginan. Alam mengajarkan sebuah pelajaran luar biasa. Kelangsungan hidup sebuah kelompok itu jauh lebih berharga daripada kecepatan individu yang egois. Mereka rela berjalan melambat demi memastikan tak ada satupun jiwa yang tertinggal. Ada sebuah pemikiran mendalam yang merangkum fenomena ini dengan sangat sempurna. Sebuah peradaban dinilai dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Kekuatan sejati dari sebuah keluarga, sebuah tim, atau bahkan sebuah bangsa sama sekali tidak diukur dari seberapa cepat para elitnya berlari mengumpulkan piala atau kekayaan. Kekuatan sejati justru diukur dari seberapa dalam empati mereka untuk mau melambat, merangkul yang sedang lelah, dan menuntun mereka yang jalannya mulai terdatih. Pemimpin yang bijaksana sangat paham bahwa keberhasilan sistemik yang sejati itu bertumpu pada solidaritas, bukan pada kompetisi berdarah di dalam kelompoknya sendiri. Jadi, bagaimana sebenarnya kawanan ini mengatur formasi mereka hingga menjadi sebuah ruang aman yang absolut? Mari kita bedah arsitekturnya. Struktur ini benar-benar jenius. Di posisi pertama, ada penentu ritme, para tetua yang memandu kecepatan agar semua bisa mengimbangi. Persis di belakang mereka, berdirilah garda depan. Ini adalah 5 serigala terkuat yang bertugas memecah badai salju dan menjadi tameng dari serangan depan. Kemudian di tengah-tengah ada inti pasukan. Disinilah letak jantung kelompok, tempat di mana para betina dan anak-anak berada dalam posisi yang paling aman dan dihangatkan. Di belakang inti ini ada garda belakang, 5 serigala terkuat lainnya yang siap mengamankan titik buta. Ini adalah sebuah benteng berjalan, di mana yang kuat mendedikasikan dirinya sebagai tameng dan yang lemah dijaga ketat di dalam. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah sang pemimpin berada? Ini dia bagian yang paling mencengangkan dari seluruh perjalanan ini. Sosok menjaga sesungguhnya yang selama ini tidak terlihat oleh kita. Pemimpin sejati dari kawanan ini, Sang Alfa, sama sekali tidak berjalan di depan. Sang Alfa justru berjalan sendirian, jauh di posisi paling belakang. Ia sama sekali tidak berada di panggung utama. Menariknya, posisi Sang Alfa di belakang ini adalah manifestasi purba dari konsep yang baru dirumuskan manusia pada tahun 1970 oleh Robert K. Greenleaf, yang dikenal sebagai kepemimpinan pelayan atau servant leadership.
Pemimpin sejati adalah dia yang tujuan utamanya memastikan semua anggotanya selamat. Coba pikirkan, dari posisinya yang paling belakang, sang alfa memiliki sudut pandang yang paling komprehensif. Ia bisa memantau seluruh pergerakan barisan. Ia memastikan ritmenya pas, dan tidak ada satupun yang tersesat. Dan yang paling heroik, sang alfa lah yang akan menjadi tameng pertama jika ada ancaman pemangsa yang mengendap-endap dari belakang. Ia melayani kelompoknya dengan pengawasan absolut dan nyawanya sendiri. Kebijaksanaan alam ini sangat beresonansi dengan apa yang disuarakan oleh Simon Sinek di era modern, pemimpin makan terakhir. Hakikat dari sebuah otoritas bukanlah privilege untuk duduk nyaman dan menikmati hasilnya duluan. Otoritas adalah tanggung jawab agung untuk memikul beban yang paling berat. Sang alfa di padang salju tadi rela menahan terpaan angin paling dingin, berjalan di titik yang paling jauh dari kehangatan rombongan, hanya demi satu alasan mutlak, keselamatan kawanannya. Kepemimpinan sejati kawan-kawan adalah tentang pengorbanan yang sunyi. Tentu saja mempraktekkan filosofi ini dalam hidup kita adalah ujian yang sangat berat, ujian terbesar bagi ego kita sendiri. Secara psikologis, kita ini manusia yang selalu mendambakan validasi. Berada di belakang berarti kita harus merelakan panggung pujian itu dinikmati oleh orang lain. Entah Anda seorang ayah di rumah atau seorang manajer di kantor, memberikan ruang bagi anak-anak atau tim Anda untuk tampil di depan itu membutuhkan kelapangan dada yang luar biasa. Namun ingatlah kalimat ini. Ketulusan adalah keberanian untuk menjadi tidak terlihat namun tetap tak tergantikan. Bayangkan seorang pemimpin hebat itu layaknya fondasi dari sebuah gedung pencakar langit. Ia tertanam jauh di bawah tanah, gelap dan tidak pernah terlihat oleh mata yang mengagumi kemegahan gedung itu. Tapi tanpa fondasi tersebut, semuanya akan runtuh. Biarkanlah keluarga atau tim Anda berjalan di depan dan berkreasi, sementara Anda memastikan pijakan mereka kokoh dan tak ada yang kehilangan arah. Lalu, bagaimana kita membawa pulang pelajaran berharga ini? Bagaimana kita merefleksikan kebijaksanaan purba ini ke dalam badai kehidupan kita sehari-hari? Mari kita terapkan esensi dari padang salju ini di ruang-ruang keluarga dan di meja-meja kerja kita. Pertama, belajarlah untuk menyesuaikan ritme demi mendukung yang terlemah di antara kita. Jangan tinggalkan mereka yang sedang lelah. Pelankan langkah Anda sesekali demi mereka. Kedua, bangunlah struktur perlindungan berlapis di lingkungan Anda. Gunakan bakat dan kekuatan yang Anda miliki untuk melindungi kelompok, bukan untuk mendominasi. Ketiga, rangkullah kerendahan hati. Jadilah pengawas yang tak terlihat, tapi selalu bisa diandalkan saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, utamakan keselamatan dan kebersamaan di atas kecepatan serta ambisi pribadi. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati itu bukan tentang siapa yang pertama kali sampai, melainkan tentang memastikan kita semua tiba di tujuan bersama-sama, dengan utuh. Sebuah perenungan kehidupan yang sangat esensial, bukan? Bila Anda senang dengan video pembelajaran kehidupan seperti ini, mari bergabung menjadi bagian dari komunitas kita. Silakan subscribe ke channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru yang menggali kebijaksanaan lainnya. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Mari kita lahirkan lebih banyak lagi pemimpin tulus yang menjaga barisan peradaban kita. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan hari ini. Saat badai kehidupan menghantam keluarga atau tim Anda besok, apakah Anda akan berlomba untuk menjadi yang pertama di depan, ataukah Anda memiliki keberanian untuk berjalan paling belakang demi memastikan tak ada satupun yang tertinggal? Sampai jumpa di ruang perenungan kita berikutnya.